Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Maggot BSF adalah salah satu hewan yang mempunyai kekuatan atau daya tahan hidup itu cukup baik ya. Jadi dalam kondisi yang terhitung sulit atau bahkan tanpa diberi makan berhari-hari pun biasanya mereka itu masih bisa bertahan hidup. Tapi ada dua hal atau ada dua hewan kecil ya yang perlu kita waspadai, yang bisa menyebabkan kematian maggot ini bahkan secara massal. Kedua hewan kecil ini tidak lain adalah semut merah dan juga kutu tanah, kutu yang berwarna putih itu. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang penyebab hadirnya kedua hewan ini serta solusinya ya, supaya maggot kita terhindar dari kedua hewan ini sehingga bisa menyebabkan kematian massal. Baik, untuk yang pertama semut merah ya. Kita lihat di salah satu media kita, ternyata itu sudah dihuni semut merah. Kita tahu ya, untuk semut merah ini gigitannya cukup menyakitkan ya. Apalagi itu biasanya dia itu keroyokan mainnya. Dan jika ini menggigit maggot ya secara konstan dalam waktu sehari saja, itu bisa membunuh maggot kita. Apalagi jika populasi yang ada di dalam media ini itu lebih banyak semutnya ya daripada maggotnya, maka bisa dipastikan maggot kita akan mengalami kematian massal ya, karena gigitannya itu ya. Jadi untuk kawan-kawan ya, jika melihat di pinggir-pinggir sudah terlihat ada beberapa semut merah, itu kalian harus segera ya mengontrol untuk di bawah tanahnya ini. Jika memang cuman sebatas di pinggir mungkin belum bermasalah ya. Tapi jika kita kontrol ya di bawah tanahnya, itu biasanya mereka sudah banyak sekali atau sudah mungkin berkembang biak dengan cepat ya. Jika itu sudah terjadi, mereka sudah bergerilya sampai ke dalam. Ini sangat berbahaya sekali ya. Nah, kita lihat ini ternyata sudah berada di bawah tanah. Ini berarti keseluruhan media ini di bawah ini semua sudah dihuni semut merah. Dan kalau sudah seperti ini, itu bisa dipastikan ya, untuk yang paling bawah itu pasti sudah banyak yang mati, karena mereka itu menggigit dari bawah tanah. Ternyata itu pasti yang di bawah itu sudah banyak yang mati. Nah, kita lihat ya, banyak sekali yang di bawah itu sudah tak bergerak. Nah, untuk jika sudah terlanjur seperti ini, maka kita harus segera ambil tindakan. Dan untuk tindakan yang pertama yang harus kita ambil yaitu memisahkan maggot ini dari media ya. Kita pisahkan, kita evakuasi maggotnya dari tanah, kita pisahkan dari tanah, dan juga nanti otomatis semutnya juga akan terpisah dengan cara kita tengahkan semua maggot ya yang dari pinggir. Untuk pinggir kita kosongkan, kita kasih ruang nanti untuk semut-semut itu biar kabur ya. Kita kasih tempat mereka. Dan terus kita ganggu seperti ini, kita koyak-koyak itu tanahnya. Karena nanti akan ada dua reaksi yang berbeda ya antara maggot dan semutnya. Untuk semutnya itu akan bereaksi, mereka konsentrasinya itu akan terpecah. Yang semula itu ngeroyok maggot ini, maka mereka akan memilih untuk pergi atau kabur dari media, dan melalui pinggir-pinggir yang kosong ini mereka akan lari untuk keluar dari media. Terus saja kita koyak, kita ganggu. Sedangkan reaksi maggot yang kita kumpulkan dan terus kita ganggu, justru maggot itu akan berkumpul seperti ini. Mereka akan memisahkan, maggot itu akan terpisah dengan media dengan sendirinya seperti ini. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, kita bisa ambil, kita evakuasi maggotnya, karena kemungkinan kecil ini semutnya sudah tidak ada ya.
semutnya sudah memilih untuk pergi ya, meskipun untuk sementara ya. Nanti kalau aman dia pasti akan balik lagi. Yang penting kita evakuasi dulu ini maggotnya sampai habis. Terus kita lakukan seperti ini ya, kita aduk-aduk terus supaya semut itu keluar dari area yang ada maggotnya. Keberadaan semut yang ada di dalam media ini sampai ke bawah-bawah itu memang biasanya media ini dalam keadaan yang kering ya, yang remah seperti ini. Kalau keadaan banyak itu biasanya nggak sampai meluas, paling cuma di pinggir-pinggir. Memang biasanya dalam kondisi medianya itu kering seperti ini. Dan untuk mempercepat evakuasi ya, supaya terpisah dari tanah dan semut, itu kita bisa menggunakan ini ya, wadah, istilahnya ember yang berlubang-lubang ini, untuk supaya bisa kita ayak seperti ini. Nah, ini kita untuk kasgot yang kering itu akan jatuh ya kalau kita ayak seperti ini. Dan untuk semutnya itu sudah tidak konsentrasi lagi untuk menggigitnya, karena dia akan lebih fokus untuk kabur dari gangguan kita. Nah, jadi untuk langkah pertama itu tadi ya, kita evakuasi maggot, kita pisahkan maggot dari kasgot, dari tanah dan juga dari semut. Lalu kita bersihkan medianya dulu ya. Jadi ini nanti kita bersihkan sampai habis. Kita pisahkan maggotnya itu sampai habis dari media ini. Media kita bersihkan ya. Dan setelah media sudah bersih, maggot sudah terevakuasi, maka langkah selanjutnya adalah kita kasih obat semut ya. Ini biasanya kita menggunakan ini kapur ajaib ya. Ini juga biasanya untuk treatment awal sebelum kita menaruh maggot ke media itu. Langkah pertama seperti ini, cukup kita goreskan kapur ini ke sekeliling media ya, sebaiknya di pinggir luar ya, pojok atas pinggir luar seperti ini. Karena jika di pojok atas yang luar itu selain membentuk garis obat ini, serpiannya itu akan rontok ke bawah. Dari bawah itu semut sudah tidak berani mendekat dari media ini. Dan apalagi jika naik pun nanti dia tidak akan bisa melewati garis ini. Ini cukup efektif ya kapur ajaib ini. Dan sebaiknya itu selalu kita kasih itu maksimal itu 5 hari itu harus dikasih lagi. Baiknya itu 3 hari sekali. 3 hari sekali itu kita ulangi lagi setiap 3 hari sekali, supaya tidak kejadian semut merah itu naik seperti tadi. Karena untuk yang media itu kemarin memang lost control ya, kelupaan, jadi tidak terduga ternyata sudah dihuni semut merah. Nah, itu untuk langkah antisipasi serta solusinya jika media kita diserang oleh semut merah. Oke, kita lanjut yang kedua ya, predator kecil. Yang kedua itu kutu ya. Ini semacam kutu yang warnanya putih-putih ini. Jadi sifatnya ini kutu ini itu sangat cepat sekali berkembang biaknya, berbaur dengan tanah, dan sifatnya itu seperti mengganggu ya. Kutu-kutu ini akan menempel di tubuh maggot dan mungkin gatal ya, karena kita kalau misal kita pegang dan kutu ini merambat di tubuh kita itu rasanya gatal seperti gurem itu ya. Jadi setelah kutu-kutu ini ditempeli atau penuh dengan kutu-kutu ini, maggot itu terasa tidak nyaman dan selalu kelojotan. Bahkan kalau ini sudah parah, sudah penuh, nanti kita kasih makan pun mereka sudah tidak mau makan, karena dia sudah fokus dengan kutu-kutu yang menempel, yang mungkin membuat maggot-maggot ini sakit atau geli mungkin ya, dan akhirnya tidak mau makan. Dan dalam waktu beberapa hari kalau kita biarkan, maka maggot ini akan mati secara massal.
Nah, kita lihat ini sudah ada tanda-tandanya ya, untuk kutu-kutu sudah terlihat. Kalau sudah terlihat tanah atau kasut kita sudah keputih-putihan seperti ini perlu kita waspadai dan harus segera kita evakuasi juga untuk maggotnya ini. Untuk jika tanah ini masih banyak masih basah seperti ini, maka solusinya ini jangan dikasih makan ya. Untuk 1 hari atau 2 hari jangan kasih makan, kita biarkan dulu sampai tanahnya mengering. Bisa kita lihat ini banyak maggot yang sudah bahkan yang mati nih sudah banyak ya. Ya, untuk jenis hewan ini memang kita belum tahu ya namanya apa, juga penyebab yang pastinya itu kita belum tahu ya. Karena kadang-kadang itu tiba-tiba ada seperti ini, kadang juga tidak muncul, entah itu penyebab dari makanan yang mungkin sudah terkandung telur kutu-kutu ini, kita memang belum tahu. Hanya yang bisa kita pastikan itu biasanya kalau media ini itu tidak kita panen. Kalau waktu panen itu tidak kita panen langsung habis, atau artinya kita tumpuk belum habis kita tumpuk lagi, itu biasanya memang ada, memang tumbuh ya kutu-kutu seperti ini. Mungkin tanahnya yang sudah jenuh atau gimana sehingga tumbuh kutu-kutu ini. Dan kutu ini sangat cepat sekali perkembangbiakannya. Ini sudah tanda-tandanya ini sudah banyak. Dan jika ini kita biarkan, maka dalam waktu 2-3 hari ini pasti sudah penuh putih semua dan membuat maggot kita akan mati semua ini ya, karena nggak doyan makan. Dan tindakan yang harus kita ambil ya seperti tadi ya, kita tunggu medianya itu sampai kering, atau jangan dikasih makan 1 atau 2 hari. Kalau sudah mengering, nanti kita evakuasi juga maggotnya, kita pisahkan dari tanahnya atau juga dari kutu-kutunya dengan cara seperti ini. Kita ayak, kita pisahkan tanah dan maggotnya, dan ini otomatis kutu-kutunya pun akan ikut jatuh ya bersama tanah yang kering. Tindakan ini juga akan melepaskan kutu-kutu yang menempel di badan maggot ya. Jika maggot sudah terevakuasi dan sudah bisa dipastikan terpisah dari kasgot atau tanahnya tadi serta kutunya, dan sebelum maggot ini kita kembalikan ke tempat tadi, harus dipastikan tempat tadi sudah bersih ya. Untuk langkah antisipasi meminimalisir datangnya kutu-kutu ini, sebaiknya dalam media pembesaran ini kita gunakan hanya 1 periode ya. Artinya sekali panen itu habis dan langsung dibersihkan kembali. Baik, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.